Presiden Republik Indonesia. Pesan ini dipersembahkan oleh Abdi Persada 104,7 FM, bergerak untuk Banua. Para pendengar di mana saja berada, saya Haji Sahbiri Nur, Gubernur Kalimantan Selatan. Tetaplah bersama Radio Abdi Persada 104,7 FM, bergerak untuk Banua. Dari lantai 2 kantor Diskominfo Provinsi Kalimantan Selatan, Jalan Dharma Praja 2 Kota Banjarbaru, inilah 104,7 Abdi Persada FM, bergerak untuk Banua. Facebook Abdi Persada FM, email redaksi.apfm@gmail.com, Instagram radio_Abdi Persada FM, website www.abdipersadafm.co.id, telepon 0511 477 3038, SMS dan WA 0811 511 1047. Abdi Persada FM, bergerak untuk Banua. Inilah Dialog Persada. 104,7 Abdi Persada FM, bergerak untuk Banua. Insan Persada sudah berbuat baik. Apakah Anda hari ini? Bersama saya Erva Iradi di Dialog Persada. Untuk edisi hari ini Insan Persada di hari Senin 26 Februari 2024. Dan untuk Insan Persada yang baru saja gabung di Abdi Persada FM, selamat bergabung dan selamat siang untuk Anda yang masih dalam aktivitasnya. Dan Insan Persada Dialog siang hari ini adalah tentang pemberian ASI Insan Persada. Seperti yang kita tahu, memang ASI ini adalah sesuatu yang penting bagi bayi dan merupakan sumber gizi utama bagi bayi Insan Persada. Dan narasumber kita hari ini adalah Bapak Ardiansyah SKM MKes. Beliau adalah Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi dari Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan. Nah, tapi Insan Persada kita akan berbincang dengan beliau via telepon dan kita langsung sapa saja. Halo, selamat siang Pak Ardiansyah. Selamat siang. Iya, gimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah, keadaan sehat walafiat, Mbak Erva. Alhamdulillah. Oke, dan Insan Persada kita juga live di channel YouTube kita di Abdi Persada 104,7 FM channel. Jadi untuk Insan Persada boleh langsung saksikan aja ya. Dan Insan Persada kita langsung saja, dan ini Pak Ardiansyah, ASI ini kan memang katanya ada yang eksklusif, Pak. Ini ada bedanya nggak sih, Pak, ASI yang biasa sama ASI eksklusif? Atau memang semua sama nih, Pak? Ya, oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak dan Ibu semua, ya. ASI eksklusif ya, kita akan membicarakan tentang ASI eksklusif ya. Jadi ASI eksklusif itu sebenarnya, Mbak Erva ya, pemberian ASI ya sejak lahir sampai usia 6 bulan. Itu jadi diberikan ASI saja sejak usia 0 sampai 6 bulan, itu dinamakan ASI eksklusif ya. Jadi ASI saja tanpa pemberian makanan atau minuman lainnya ya, seperti itu. Kalau ASI-nya air susu ibunya sama ya, seperti biasa, tapi hanya diberikan ASI saja pada usia 0 sampai 6 bulan. Seperti itu, Mbak. Oke, dan ini 0 sampai 6 bulan ini nggak boleh, Pak ya? Atau bagaimana? Nggak boleh ada makanan pendamping atau memang tidak diharuskan atau bagaimana? Belum saatnya. Jadi makanan pendamping ASI itu dimulai sejak usia 6 bulan ya, sampai nanti usia sekitar 2 tahun ya. Makanan pendamping ASI atau MPASI kita kenal. Jadi usia di bawah 6 bulan itu seyogyanya hanya diberi ASI saja ya, karena ASI itu mengandung zat gizi dan cukup untuk kebutuhan bayi pada usia 0 sampai 6 bulan ya, seperti itu Mbak Erva. Oke, baik. Nah, ini Pak, misalnya ternyata memang nggak semua ibu saat melahirkan nih Pak ya, seperti yang kita ketahui memang ada yang katanya nih, saya masih belum tahu juga nih Pak, ada yang ASI dari ibunya nggak keluar katanya atau kayak gimana, dan akhirnya anak ini harus minum susu lain, susu formula misalnya. Nah, ini sebenarnya lebih baik yang mana dan harus bagaimana? Ya, ini bagus ya pertanyaannya Mbak Erva ya. Ini memang kami harapkan semua masyarakat juga mengetahui bahwa
kita tidak mudah nantinya memberikan susu formula ya, karena ASI itu adalah makanan yang terbaik ya, terbaik untuk tumbuh kembang bayi ya, diperlukan untuk tumbuh kembang bayi ya. Jadi sebelum kita memberikan nantinya susu formula ya, susu formula itu adalah alternatif nantinya yang terakhir Mbak Erva. Jadi kita usahakan dulu tetap diberikan ASI. Kita coba ASI ya. Memang ada beberapa kasus ya, ASI tidak keluar setelah ibu melahirkan. Betul. Ya. Ada yang sampai 1 hari tidak keluar ya. Jadi sebenarnya Mbak Erva ya dan Bapak Ibu sekalian ya pemirsa, bayi itu mempunyai cadangan yang di dalam tubuhnya mampu bertahan sampai sekitar 3 hari Mbak Erva ya. Jadi selama menunggu ASI-nya keluar, itu memang harus tetap diusahakan ya. Jadi yang pertama langkahnya adalah bayi tetap disusukan oleh ibunya walaupun tidak keluar ya. Jadi nantinya bayi diupayakan untuk menghisap puting payudara ibu, mohon maaf ya seperti itu, walaupun tidak keluar pada saat itu ya, karena memang ada beberapa kasus yang tidak langsung keluar. Betul. Tapi tetap dihisapkan ke puting payudara ibunya ya, karena apa? Rangsangan hisapan bayi itu nantinya akan merangsang hormon ya, namanya hormon prolaktin ya. Prolaktin itu untuk memproduksi ASI ya, seperti itu Mbak Erva. Jadi upayakan seperti itu ya dulu ya. Nanti kita tunggu sampai beberapa hari dievaluasi nantinya ya, kalau misalnya tidak keluar, dan nantinya ada pengawasan juga ya, tidak kita biarkan begitu saja nanti anak itu, bayi itu dibiarkan seperti itu, dievaluasi seperti itu Mbak Erva. Oke, nah ini saya juga pernah dengar tentang pumping ini Pak. Gimana tuh pumping untuk ada anak bayi yang nggak bisa nyusul langsung ke badan atau ke payudara langsung ibunya. Nah ini apakah bisa tertolong dengan pumping ini Pak? Ya, pumping itu memerah ya, memerah ASI. Betul. Jadi memang alternatifnya ada beberapa kasus memang ya. Kenapa diberikan pumping ya? Yang pertama juga kesehatan ibu, mungkin di payudaranya mungkin ada lecet seperti itu ya, sehingga tidak memungkinkan untuk menyusui langsung melalui payudara, atau kesehatan ibu ya, kesehatan ibu secara umum mungkin ibunya sakit ya, sehingga nantinya bayinya itu mungkin tidak bisa langsung menyusu dengan ibunya, atau yang ketiga juga ibu bekerja. Ibu bekerja itu beberapa kasus memang melakukan pumping ya, memerah ASI ya, secara berkala, nantinya ASI-nya kan disimpan ya Mbak, sehingga diberikan kepada bayi. Nah, ini memang alternatif kedua, kalau tidak melakukan langsung menyusu melalui payudara langsung pada payudara ibunya, itu bisa dilakukan pumping atau memerah ASI ya, seperti itu Mbak Erva. Oke, berarti memang sebegitu pentingnya Pak ya ASI eksklusif ini. Jadi ada beberapa alternatif yang memang harus banget supaya bayi ini tetap dapat ASI eksklusif Pak ya. Benar sekali Mbak Erva. Jadi yang pertama tadi Mbak Erva upayakan menyusu langsung tadi ya, melalui payudara. Kemudian yang kedua tadi melalui perah ya, ASI perah ya, atau pumping. Yang ketiga sebelum susu formula itu ada sebenarnya Mbak Erva ya, donor ASI ya. Yang keempat baru itu susu formula. Jadi langkahnya itu panjang Mbak Erva. Jadi tidak langsung beri susu formula ya sebenarnya ya gitu. Harapan kita. Kan takutnya nih orang langsung nggak mau mikir panjang nih Pak, nanti langsung kasih susu formula aja ini gitu, kayak gimana. Jadi sebenarnya ini nggak langsung ke susu formula Pak ya? Nggak, benar tidak langsung susu formula. Sebenarnya ini Mbak Erva terkait dengan juga kepercayaan diri dari ibunya ya. Kepercayaan diri ibunya bahwa ASI itu sebenarnya cukup saja ya. Kadang-kadang memang perasaan itu seperti menetes aja, padahal keperluan bayi itu memang di awal-awal kehidupan ya, itu memang keperluannya sedikit, dan lambung bayi itu juga kecil Mbak Erva ya, seperti itu. Jadi ini yang penting ya, kepercayaan diri. Yang kedua ya, itu juga ada ini ya, support dari anggota keluarga yang lain, bahwa pentingnya ASI ya, pemberian ASI ya, tidak susu formula, tidak terburu-buru diberikan susu formula. Yang ketiga penting juga Mbak Erva, edukasi ya kita.
ke masyarakat ya. Makanya ini salah satu dialog kita ini adalah salah satu edukasi Mbak Erpa kepada masyarakat bahwa kita jangan buru-buru memberikan susu formula ya, seperti itu. Dan ini akibatnya apa nih Pak? Kalau misalnya susu, maksud saya ASI eksklusif ini tidak diberikan kepada bayi yang baru lahir. Nah, ini dampak yang kita khawatirkan ya, ada beberapa risiko kalau kita tidak memberikan ASI ya, Mbak Erpa ya, seperti memberikan susu formula itu berisiko ya, bayinya itu nanti bisa mengalami penyakit infeksi seperti diare ya, karena beberapa kasus ya tidak hanya di Kalimantan Selatan, pada umumnya di Indonesia, beberapa kasus itu diare itu disebabkan karena susu formula, pemberian susu formula yang tidak higienis ya. Salah satunya adalah waktu pengolahannya susunya dengan air yang tidak matang mungkin ya, tidak bersih ya. Yang kedua, alat yang digunakan juga ya. Alat yang digunakan itu tidak dibersihkan ya, sehingga menyebabkan berisiko nantinya menyebabkan diare. Dan ini nanti juga berdampak panjang, mungkin bisa mengakibatkan nanti status gizinya turun, Mbak Erpa ya, mungkin menjadi kurang gizi ya. Yang kita khawatirkan yang kita khawatirkan adalah bisa menyebabkan kematian ya karena diare. Kemudian yang kedua itu kalau kurang gizi ya, Mbak Eva. Nanti juga yang kedua, susu formula ini bisa menyebabkan kelebihan gizi ya, karena seperti obesitas ya atau overweight ya. Kenapa jadi seperti itu? Karena pemberian susu formulanya ini kadang kala ya tidak mematuhi aturan ya pemberiannya, sehingga anak diberikan terlalu banyak mungkin susu formulanya ya, sehingga menyebabkan kelebihan gizi seperti itu, Mbak Erpa. Oke, berarti bukan hanya kekurangan gizi tapi bisa kelebihan gizi yang bisa benar sekali itu yang kita khawatirkan juga. Oke, baik. Nah, sebenarnya nih Pak, ASI eksklusif ini diberikan kepada bayi itu seberapa banyak? Dan misalnya dalam satu hari apakah memang harus seperti orang dewasa yang makan 3 kali sehari atau memang hanya beberapa waktu tertentu? Kalau pemberian ASI ini sebenarnya ya kita harapkan sesering mungkin, Mbak. Karena bayi itu kan polanya tidak seperti kita ya. Kalau pola orang dewasa kan kalau sudah terbiasa makan pagi, siang dan malam 3 kali sehari ya, polanya sudah terbentuk. Kalau bayi itu dia sesering mungkin ya, karena bayi itu kan dia belum punya pola ya, pola makannya, sehingga diberikan sesering mungkin ya, seperti itu siang dan malam. Oke, baik. Nah, andaikan nih Pak Ardiansyah, andaikan bayi ini tidak diberi ASI eksklusif, apakah daya tahan tubuh si bayi ini juga akan rentan terkena penyakit atau bagaimana nih Pak? Ya, benar. Yang terpenting dari ASI ini adalah yang pertama keluar itu namanya adalah kolestrum ya, Mbak Eva ya. Kolestrum itu mengandung ini ya, zat gizi dan antibodi. Ya, jadi anak-anak yang diberi ASI eksklusif ya, harapannya mulai awal itu kan diberikan kolestrum paling tidak ya, karena tidak diberikan apa-apa kan, jadi ada kolestrum. Kolestrum itu memang mengandung ini ya, zat antibodi untuk kekebalan tubuh ya. Makanya anak-anak yang diberikan ASI eksklusif itu diharapkan memang lebih bertahan ya terhadap penyakit infeksi ya, seperti itu, Mbak Erpa. Oke, baik. Berarti memang ada antibodi di sana yang bisa menjaga bayi dari menjaga imunnya, Pak ya, berarti ya? Ya, benar sekali, Mbak Erpa. Kekebalan tubuhnya ya lebih bagus. Nah, apakah ada cara khusus untuk memberikan ASI eksklusif ini, Pak, kepada bayi? Sebenarnya untuk pemberian ASI eksklusif itu kan diberikan tadi bisa secara langsung, Mbak ya. Iya, betul. Cuma memang ada ini, Mbak, ada tutorialnya atau supaya bisa menyusui itu atau memberikan ASI eksklusif itu lebih bagus lah kepada bayinya ya, seperti itu. Jadi ada ketika menyusui, Mbak, nanti ya memberikan ASI eksklusif itu kan cuma memberi ASI ya, tidak memberikan makanan minum lain. Yang perlu diperhatikan adalah nantinya ketika menyusui itu adalah posisi pelekatan ya, menyusui yang baik itu pada ibu ya, kepada bayinya itu yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah
kepala dan badan bayi itu membentuk garis lurus, Mbak. Ketika kita menggendong bayi, ya, posisi itu harus senyaman mungkin ibunya ketika menyusui, dan kepala dan badan bayinya itu membentuk garis lurus, ya. Kita menggendong, ya. Jadi tidak mungkin posisi bayinya itu memang betul-betul kepala dan badannya itu tegak lurus gitu ya, lurus ya. Kita ketika memegang. Kemudian yang kedua yang perlu perhatikan ketika menyusui itu, ya, wajah bayi itu menghadap ke payudara ibunya. Kemudian hidung bayinya berhadapan dengan puting ibunya, ya. Kemudian yang ketiga, badan bayi dekat ke tubuh ibu. Jadi ketika menyusui itu badan bayinya itu berdekatan dengan tubuh ibu, ya. Jangan berjauhan, ya. Mungkin seperti kepalanya saja, ya, seperti itu, enggak. Iya, betul. Jadi badan bayi berdekatan dengan badan ibunya, ya. Kemudian yang keempat itu ibu menggendong atau mendekap bayi secara utuh, Mbak. Jadi tidak tidak nanggung gitu ya. Jadi mendekap, benar-benar mendekap itu sebagai salah satu bonding, ya, kedekatan ibu, kasih sayang ibu kepada bayinya, ya, seperti itu, Mbak. Kemudian itu tanda yang menggendong tadi, Mbak, ya, pelekatan ketika menyusui, ya. Jadi kemudian pelekatan yang baik ketika mulut bayinya juga perlu perlu diperhatikan juga, Mbak Eva dan Bapak Ibu sekalian, pemirsa, ya. Yang pertama, bayi itu dekat dengan payudara dengan mulut terbuka lebar, ya. Mulutnya itu terbuka lebar, Mbak Eva, ya. Seperti doer itu ya, kalau namanya, ya. Jadi mungkin terbuka lebar. Kemudian dagu bayi itu menyentuh payudara, ya. Jadi ketika terbuka bibirnya itu, jadi dagunya itu nanti di bawahnya itu bersentuhan dengan payudara ibunya. Oke, berarti kemudian areola, bagian areola itu yang kehitaman di sekitar puting itu, ya. Iya, betul. Warna gelap itu, Mbak Erva, itu di atas itu lebih banyak terlihat dibanding di bawah, ya. Jadi mulut bayi itu masuk gitu, ya. Jadi di bawahnya itu tidak banyak terlihat karena mulut bayi itu tidak hanya sampai puting, Mbak Eva, masuknya, tapi sampai ke areola yang warna gelap di sekitar puting. Kalau hanya sampai puting itu tidak benar, ya, belum benar. Kemudian yang terakhir adalah bibir bayi itu memutar keluar atau doer tadi, ya, Mbak Eva, ya. Jadi kalau kami itu sering menyingkat, ya, kalau untuk masyarakat umum, ya, itu amubida, ya. Areola di atas, hanya tuh areola di atas, ya, yang warna gelap di atas puting itu lebih banyak terlihat, ya, dibanding yang di bawah. Kemudian mulut bayi itu terbuka lebar, ya, bibir bayi, ya, bibir bayi doer, ya. Jadi terbuka ya, lebar tadi, Mbak. Danya itu tadi, Mbak, dagu bayi menyentuh payudara, ya. Singkatan aja supaya memudahkan kita sebenarnya, ya, ketika menyusui itu mulut bayi itu seperti apa, seperti itu, Mbak Erpa. Baik, dan ini itulah salah satu teknik khusus yang dianggap benar dalam menyusui bayi, Pak, ya? Iya, benar sekali. Itu harus sebenarnya kita sudah punya konselor, Mbak Erpa, ya, di di 13 kabupaten kota, beberapa puskesmas, konselor atau tenaga kesehatan kita sudah latih, ya. Sebenarnya di tingkat provinsi di Kalimantan Selatan sudah banyak konselornya. Nanti kalau misalnya masyarakat atau pemirsa atau pendengar, ya, masih ada kesulitan bisa menghubungi nanti di puskesmas terdekat, itu ada sudah konselor menyusui ataupun pemberian makan bayi dan anak atau PMBA. Sudah diajarkan terkait dengan teknik menyusui yang baik dan benar. Seperti itu, Mbak. Di Posyandu tentunya sudah ada, Pak, ya, berarti, ya? Kalau untuk kader kemarin beberapa kader sudah kita latih, cuman kita belum semua, ya, Mbak Erpa, melatih atau orientasi kader. Jadi memang ada beberapa aja yang yang ada di Posyandu, ya, seperti itu. Tapi kalau untuk tenaga kesehatan hampir semua sudah Mbak Erpa di tingkat puskesmas, ya, seperti itu. Berarti bisa ditanyakan nanti untuk insan persada yang masih bertanya-tanya apakah selama ini cara menyusunya benar atau tidak. Nah, nanti bisa dikonsultasikan, ya, Pak, ya? Benar, kepada konselornya nanti, ya, untuk lebih detailnya, ya. Kalau di sini memang agak susah, ya, untuk mempraktekkan, ya, mencontohkan. Ya, andai kan tadi datang mungkin kita bisa langsung
peragaan mungkin Pak. Iya benar, peragaan. Nah, sayang sekali tadi ya, Iya, mungkin betul. tidak ada kendala ya kita ya. Iya, karena mungkin suatu hari nanti ya. Nah, tapi Ya, Pak, mudah-mudahan, amin. oke, nah andaikan ASI ini benar-benar tidak bisa sampai ke bayi nih Pak, harus ke susu formula misalnya nih. Nah ini apakah nantinya akan selamanya, maksud saya sampai ke umur 2 tahun, atau memang nanti ASI ibu tuh bisa keluar lagi gitu loh Pak? Apakah bisa seperti bisa itu? ya. Ini bagus pertanyaannya nih, Mbak. Nih, Iya. supaya kita sama-sama belajar ya. Betul. Memang di masyarakat itu kadang-kadang ada kasus tertentu ya yang menyebabkan tidak bisa memberikan ASI. Salah satunya adalah indikasi medis tadi, Mbak ya. Iya. Indikasi medis itu nanti diberikan oleh dokter ya, dokter anak seperti itu ya, menyatakan bahwa anak ini harus diberi susu formula ya sesuai peraturan pemerintah nomor 33 tahun 2012 ya tentang pemberian ASI eksklusif. Salah satunya adalah ada indikasi medis itu boleh diberikan susu formula ya. Jadi susu formula itu Mbak memang alternatif yang terakhir tadi ya. Iya, betul. Jadi ada beberapa kasus yang qadarullah atau kehendak dari Allah atau Tuhan ya, memang harus diberikan susu formula ya. Kita berikan susu formula karena indikasi medis tadi. Nah, setelah mungkin indikasi medisnya memungkinkan ASI lagi Iya, ya, betul. itu memang perlu upaya, Mbak, karena memang beberapa anak yang sudah diberikan susu formula ya, tidak diberikan ASI, secara otomatis produksi ASI itu akan menurun, Mbak, dan bahkan mungkin tidak sama sekali ya, karena dalam waktu yang lama ya. Nah, ini yang perlu upaya keras. Salah satunya itu masih bisa ya sebenarnya kita kembalikan lagi untuk menyusui kembali ibunya. Namanya relaktasi, Mbak. Jadi ada istilah relaktasi itu memicu produksi ASI ya. Karena ada atau dalam waktu yang lama tidak menyusui lagi dan ASI-nya tidak keluar lagi, seperti itu, Mbak. Nah ini untuk relaktasi Mbak ya namanya ya? Iya, relaktasi ya. Apakah ada cara khusus untuk melakukan itu, atau dengan makanan atau dengan olahraga nih Pak melakukan itu? Relaktasi itu ada ini, Mbak, nanti diberikan dia ada sebenarnya. Relaktasi itu kan memicu produksi ASI ya. Iya, betul. Nanti bisa ada alatnya, Mbak, namanya supplementary nursing system ya. Dia ada seperti wadah atau botol atau wadah lah seperti itu, Mbak ya. Nanti diisi oleh bisa diberi susu formula atau ASI ya sedikit. Itu untuk nantinya ada selangnya, Mbak. Nanti dialirkan ke selangnya, itu nanti ditempelkan di payudara. Nanti di puting payudaranya itu selangnya itu ketika bayinya menghisap kan, kalau tidak ada ASI-nya kan bisa ngamuk ya, bayinya menangis betul, ya. betul. Sehingga ada nanti bisa susu formula untuk memancingnya, menghisap bayinya ya, mengupayakan untuk relaksasi lagi, Mbak, supaya nanti payudara itu memproduksi ASI lagi ya. Jadi ada alatnya, Mbak, namanya supplementary nursing system ya. Jadi ada wadahnya itu, nanti ada selangnya, Mbak. Nanti ada tombol pengaturan derasnya atau tidak ASI yang keluar atau susu yang formula yang kita buat di wadah itu ya. Jadi digantung bisa di leher, Mbak ya. Ibunya nanti dialirkan selangnya itu di payudara ibunya, di puting payudara ibunya ditempelkan ya. Jadi ketika bayinya menghisap putingnya itu, bayinya itu sebenarnya menghisap juga yang selangnya itu, Mbak, selang dari alat tadi ya. Jadi ketika dihisap itu sebenarnya menghisap putingnya juga menghisap selang tadi Pak, ya. Oke, sehingga saya punya keluar gambaran susunya. berarti. Tapi putingnya terhisap juga, puting payudara. Itu untuk merangsang produksi ASI ya. Namanya relaksasi ya, itu salah satu upayanya. Tapi kalau tidak ada alat itu sebenarnya tetap disusukan ya, tapi biasanya menangis bayinya. Iya, karena tidak ada keluar kan ASI-nya. Makanya ada sekarang itu teknologi ya, ada alatnya digunakan seperti itu, Mbak. Berarti itu secara bersamaan bayi ini akan menghisap, puting ibunya dan juga selang itu tadi, Pak ya?
Iya benar. Oke. Jadi bayinya tidak nangis, jadi ngisap dia. Betul. Sebenarnya dia ngisap puting dan selang itu, karena selang itu kan ada susunya ya. Yes. Jadi dia tidak menangis bayinya. Oke. Tapi nanti itu diharapkan dengan mengisap putingnya itu produksi ASI akan kembali berproduksi ya seperti itu, karena merangsang hormon prolaktin tadi ya. Hormon prolaktin kan untuk merangsang produksi ASI ya seperti itu, Mbak. Oke. Nah, mengenai ke ibunya nih, Pak ya, mau saya tanyakan ini kan kadang ada sekarang sudah mulai banyak kayak produk-produk yang dijual untuk ibu yang sedang menyusui supaya ASINya lancar katanya tuh, Pak. Nah, apakah sebenarnya hal-hal yang seperti itu perlukah, Pak, atau bisa didapat dari hal lain gitu? Sebenarnya kalau ASINya lancar aja tidak perlu ya. Itu kan ASI booster namanya ya, atau pelancar ASI seperti itu ya. Itu sebenarnya kalau ASINya lancar aja, menurut pendapat saya tidak perlu ya. Ada beberapa ibu tuh sudah lancar, tidak perlu sebenarnya. Tapi kalau misalnya ada kendala, mungkin ASINya kurang lancar, itu bisa diberikan ASI booster atau Lactogok ya istilah kita tuh. Jadi Lactogok tuh bisa dari ini, Mbak, dari tumbuh-tumbuhan yang alami ya, seperti daun katuk ya. Itu kan memang secara ilmiah ya, itu memang dipercaya dari beberapa penelitian itu bisa meningkatkan produksi ASI ya. Itu dari yang alami, dari tumbuh-tumbuhan langsung, Mbak ya. Kemudian dari daun bangun-bangun ya di Sumatera Utara tuh kemarin saya sempat juga ikut ya seminarnya juga. Itu juga dari hasil kajian itu ternyata bisa meningkatkan produksi ASI ya. Nah, itu dari ASI booster dari tumbuh-tumbuhan atau Lactogok tadi, Mbak ya. Untuk dari tumbuh-tumbuhan langsung. Jadi kita mengonsumsi langsung daun katuk ya. Kemudian daun bangun-bangun mungkin kalau di tempat kita di Kalimantan Selatan belum familiar ya, itu di Sumatera ya. Kalau di tempat kita sepertinya daun katuk ya. Nah, yang kedua, Mbak Erva, itu ada namanya herbal. Itu herbal itu dalam kemasan. Sebenarnya dalam bentuk tadi tumbuh-tumbuhan tapi dibentuk dalam herbal ya. Sudah instan, tinggal kita konsumsi ya. Seperti yang sudah ada di pasaran itu kan ada yang ekstrak daun katuk itu ya. Ada beberapa produk ya pelancar ASI ya. Seperti itu. Nah, yang ketiga itu sebenarnya, Mbak, ada obat-obatan, tapi ini dari pengawasan oleh dokter ya. Biasanya yang diberikan itu domperidon ya, obat-obatnya, karena efek sampingnya itu lebih kecil ya, seperti itu. Tapi kita berharap memang kalau tidak ada kendala ya, lancar aja ASINya, tidak perlu lah seperti mungkin bisa aja dari tumbuh-tumbuhan itu, daun katuk ya, seperti itu, untuk memperlancar ASINya, seperti itu, Mbak. Karena dari orang dulu, Pak ya, dari orang-orang dulu bahwa daun katuk ini setiap orang habis melahirkan makannya harus itu gitu dulu ya, dan ternyata memang memperlancar ASI nih, Pak ya. Iya benar. Ternyata setelah dikaji beberapa penelitian yang saya baca itu memang ternyata bisa meningkatkan produksi ASI, Mbak, memperlancar ASI ya, produksi. Seperti itu, Mbak. Nah, jadi benar aja orang dulu mungkin belum dikaji ya, setelah dikaji. Jadi memang saat ini ya ada beberapa kajian dan bukan kajian lagi ya, sudah diproduksi oleh beberapa ini ya, perusahaan-perusahaan untuk memperlancar ASI tadi ya, obat herbal pelancar ASI. Salah satunya adalah dari daun katuk ya, itu salah satunya. Oke, karena sudah teruji berarti memang daun katuk ini Insan Persada bisa. Benar sekali, sudah teruji. Iya. Oke, baik, kita akan kembali di Insan Persada dan Pak Ardiansyah, dan memang pembicaraan mengenai ini cukup menarik ya. Oke, dan untuk Insan Persada kita akan kembali, dan pastikan Anda tetap bersama kami di 104,7 di Persada FM, bergerak untuk Banua. Hai para petani Indonesia, apakah Anda sudah tahu tentang IPUBERS? IPUBERS adalah aplikasi digital yang memudahkan Anda untuk menebus pupuk bersubsidi yang sesuai dengan kebutuhan dan alokasi yang telah ditetapkan. IPUBERS adalah aplikasi yang terintegrasi dengan aplikasi rekan dan PT Pupuk Indonesia dengan aplikasi e-alokasi Kementerian Pertanian yang memuat data petani penerima pupuk bersubsidi. Dengan menggunakan IPUBERS, tidak perlu lagi repot-repot membawa buku RDKK atau kartu tani ke kios penyalur. Cukup dengan menunjukkan nomor NIK, Anda bisa langsung mengecek alokasi dan riwayat penyaluran pupuk
pupuk bersubsidi, mengecek stok pupuk yang tersedia di kios penyalur, dan bisa mendapatkan informasi terkini tentang pupuk bersubsidi dari Kementerian Pertanian. Download aplikasi IpuBers di Play Store atau App Store, atau kunjungi kios penyalur terdekat untuk mendapatkan bantuan dalam penggunaan aplikasi IpuBers. Aplikasi ini gratis. Jadi, tunggu apa lagi? Segera gunakan IpuBers dan rasakan manfaatnya. IpuBers, aplikasi digital yang memudahkan Anda menebus pupuk bersubsidi. IpuBers, solusi cerdas untuk petani Indonesia. Info lebih lanjut mengenai IpuBers, hubungi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan atau Dinas Pertanian Kabupaten dan Kota setempat. Informasi ini disampaikan oleh Seksi Pembiayaan Investasi dan Pupuk Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan dan Abdi Persada 104,7 FM. Setiap pelaku pasti memiliki kenangan. Masih seperti yang dulu. Hanya satu yang hati cinta juga bisa membawa berdiri bulu romaku. Kelap-kelip lampu di kota. Mari mengenang kembang-kembang kenangan bersama saya, Abang Isur, di Nostalgia Persada setiap Senin jam 4 sore hanya di 104,7 Abdi Persada FM, bergerak untuk Banua. Bullying atau perundungan adalah suatu tindakan negatif di mana tindakan tersebut sengaja dilakukan dengan tujuan untuk memojokkan dengan nada merendahkan, mengolok-olok, membuat seseorang merasa tidak nyaman hingga melakukan kekerasan fisik. Anak-anak yang menjadi korban bullying bisa mengalami depresi, menjadi murung, takut dan cemas, prestasi menurun, dan tidak ada gairah hidup. Kasus bullying yang terjadi mengingatkan kita akan pentingnya moral. Cegah bullying dengan menanamkan rasa percaya diri, menanamkan empati dan rasa simpati, berani melaporkan tindakan bullying kepada orang tua, guru, atau aparat hukum. Ayo, lawan bersama tindakan bullying. Stop bullying. Pesan ini disampaikan oleh Abdi Persada 104,7 FM, bergerak untuk Banua. 104,7 Abdi Persada FM, bergerak masih mendengarkan program Dialog Persada. 104,7 Abdi Persada FM, bergerak untuk Banua. Insan Persada kembali di Dialog Persada bersama saya Erva Yuradi untuk edisi hari ini di hari Senin 26 Februari 2024. Dan masih dengan Bapak Ardiansyah, Insan Persada. Beliau adalah Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi dari Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan. Halo Pak Ardiansyah. Ya, halo Mbak. Oke, masih semangat Pak ya meskipun jam segini sudah. Iya, semangat Mbak, masih semangat. Oke, dan Insan Persada, kita masih membahas mengenai pemberian ASI eksklusif ya. Eksklusif ini dari usia 0 atau baru lahir sampai 6 bulan. Nah, Pak Ardiansyah, andaikan setelah 6 bulan ini tidak diberi ASI lagi kah, atau malah lebih sampai di usianya lebih dari 2 tahun, apakah boleh itu Pak? Sebenarnya kita berharap memang setelah usia 6 bulan ASI masih tetap diberikan ya. Tapi secara bertahap ASI-nya itu diganti dengan makanan pendamping ASI ya. Kenapa? Karena ASI-nya itu sudah mulai berkurang kandungan zat gizinya, tidak sesuai dengan kebutuhan usia bayi pada usia tersebut ya. Sehingga kenapa diberi makanan pendamping ASI ya. Dan ASI ini memang diharapkan ya diberikan sampai usia 2 tahun ya, atau lebih ya lebih sedikit gitu ya, tidak mesti harus pas 2 tahun ya. Karena apa? Kita memang mengedukasi kita bersama, pembelajaran kita bersama, jangan sampai kita tuh tepat 2 tahun ya. Kalau zaman dulu Mbak Erva ya, yang ulun ingat zaman dulu itu kan sering diberi ini ya, puting payudaranya karena sudah harus selesai ASI ya. Betul. Diberi pahit-pahit ya seperti itu, atau diberi obat merah seperti itu ya. Nah, itu sebenarnya tidak perlu ya, karena
kita itu tidak ingin mengajari anak itu berbohong sejak kecil ya. Betul. Itu kan seperti diajari dusta di orang Banjar ya. Iya, betul. Jadi seperti itu Mbak. Jadi bisa aja lebih ya, lebih dari 2 tahun, tidak mesti harus pas 2 tahun ya, seperti itu. Ada juga yang ini nih Pak nih, kalau zaman dulu ya nggak tahu sekarang ya. Kalau dulu tuh kan kasihan nih sama anaknya kan karena sudah keseringan ASI lalu nggak tega nih Pak. Kalau sampai ke usia 3 tahun, 4 tahun, apakah boleh? Sebenarnya ini dari secara psikologis anak nanti Mbak ya. Karena kan sekarang untuk anak-anak yang usia 2 tahun lebih itu kan sudah masuk ini ya, PAUD ya, atau kelompok bermain ya. Dan itu memang secara psikologis nanti kalau misalnya dia masih menyusu ya, apalagi melalui payudara ibunya, itu akan mungkin secara psikologis akan ini ya, menyebabkan anak itu mungkin tidak terbiasa nanti ya untuk keseharian dia. Jadi memang harus usia 2 tahun atau lebih sedikit lah seperti itu ya, sudah dihentikan untuk memberikan disapih namanya ya, penyapihan itu sudah dilakukan ya, seperti itu Mbak Erpa. Oke, nah untuk menyapihnya ini nih Pak, apakah kan tadi kalau misalnya pakai sesuatu yang bikin dia takut atau bikin dia jera, nah ini cara yang benar sebenarnya bagaimana dan apakah jika perlu memang dengan cara yang seperti itu? Oh enggak, kalau kita itu di konselor, beberapa konselor sudah diajarin bahwa kita itu memang tidak dianjurkan untuk memberikan seperti itu ya, yang zaman dulu ya. Jadi kita itu kalau ketika menyapih itu memang mengalihkan Mbak. Misalnya dia mau menyusu, tapi kita alihkan mungkin diberi makanan seperti itu ya, makanan pendamping ASI seperti itu ya, sehingga dia beralih ya, tidak melulu pikirannya mau menyusu ya, seperti itu. Pak ya. Seperti itu, bukan seperti yang zaman dulu ya. Di macam-macamin ya payudaranya. Betul. Jadi ingatan zaman dulu nih Mbak Erpa. Saya juga gitu Pak, dulu ingat ponakan saya dikasih lipstick supaya warnanya merah gitu. Jadi kiranya berdarah gitu. Sekarang enggak dialihkan. Jadi kita lebih ke arah yang positif ya Mbak Erpa ya. Jadi ada hal-hal yang mungkin dialihkan perhatian supaya tidak menyusu ya, seperti itu kan sudah besar ya. Sudah besar tuh biasanya sudah ada dia itu ada keinginan atau kesukaan anak tersebut sudah tahu ya, umur 2 tahun lebih. Kalau secara perkembangan normal itu sudah bagus, dia sudah bisa ini ya, diajak ngobrol berbicara itu sudah bisa biasanya ya, seperti itu Mbak Erpa. Oke, berarti bisa sambil dikasih tahu gitu kenapa harus ini gitu Pak ya. Bisa seperti itu. Jadi tidak dianjurkan untuk yang negatif ya, seperti itu Mbak Erpa. Iya. Nah, ini kan ASI eksklusif ini dikasih dari usia 0 sampai 6 bulan. Nah, andaikan ini masih kadang stigma orang dulu kadang nih Pak, yang kadang anak itu harus ada dikasih pisang katanya supaya kenyang, padahal belum waktunya. Nah, ini gimana nih Pak? Apakah akan berakibat fatal kepada si bayinya atau bagaimana? Ya, itu sebenarnya beberapa kasus dulu ketika kami di puskesmas ya, ulun di puskesmas dulu memang ada beberapa kasus ya, diberi pisang itu bahkan ada sampai meninggal ya, kemudian ada yang berak darah seperti itu ya. Memang tidak dianjurkan karena kenapa? Kita ketahui bahwa perut bayi ya, terutama ukuran lambung bayi itu masih sangat kecil Mbak Erpa ya. Jadi kalau usia 1 hari, usia 1 hari itu sebesar kelereng Mbak Erpa. Yang paling kecil ya, usia bayi baru lahir itu ya. Pertama lahir itu sebesar kelereng paling kecil. Kita bisa bayangkan kalau diberi pisang lambungnya nggak muat Mbak Erpa ya. Ini yang memang yang sangat berbahaya sekali ya. Kita khawatirkan nanti ada dampak yang tidak kita inginkan ya. Kemudian pada usia 3 hari ya Mbak Erpa, itu masih sebesar kelereng yang agak besar atau bola bekel ya, kalau perempuan dulu zaman dulu mungkin tahu ya seperti apa besarnya. Itu sekitar lambungnya itu ukurannya menampung 1,5 sampai 2 sendok makan aja. Kalau diberi pisang bayangkan Mbak Erpa nggak cukup juga. Betul. Nah kemudian kalau 1 minggu juga itu masih ukurannya itu 4 sampai 5 sendok makan ya, sebesar bola pingpong ya. Nah kalau pisang itu kan lebih besar ya, bisa lebih besar dari bola pingpong ya. Betul sekali. Dan itu
sangat mengkhawatirkan sekali ya kalau yang masih ada memberikan makanan yang seperti itu ya. Dampaknya yang kita khawatirkan, Mbak Erva. Karena kadang kan ada yang masih punya pikiran bahwa ini anaknya nih supaya kebantu, supaya cepat kenyang, dikasih pisang katanya, supaya kuat. Tapi ternyata itu sangat tidak dianjurkan, Pak ya. Sangat tidak dianjurkan, dan itu mungkin sudah harus kita tinggalkan ya, yang pemikiran zaman dulu ya, karena dampaknya itu Mbak Erva ya, yang luar biasa. Kita tidak ingin anak-anak kita ke depan mungkin, apalagi kalau kita menghadapi nanti kematian ya, jadi meningkatkan kematian bayi nantinya ke depan ya, kalau misalnya kita biarkan seperti itu ya. Berarti ini kan salah satu alasan kenapa tidak boleh diberikan pisang kalau memang belum waktunya adalah organ tubuh bayi yang masih sangat rentan dan sangat kecil, Pak ya? Ya, belum siap. Itu kan kapasitasnya itu tidak memadai ya, Mbak Erva ya. Jadi yang sering terjadi, Mbak Erva, di lapangan itu, kenapa jadi diberi pisang atau makanan lainnya itu kan dia cepat kenyang, jadi tidak cepat rewel ya, seperti itu. Asumsi dari masyarakat kan seperti itu ya. Bayinya kan sering menangis ya. Kalau yang diberi ASI itu kan biasanya memang dia sering menangis karena memang dia kan cepat lapar ya. Bayi itu kan kalau sehari itu mungkin sering ya, minum susunya ya. Betul. Jadi untuk memudahkan supaya tidak sering menangis ya, bayi itu makanya diberi makan. Jadi anteng dia, ibunya bisa lebih santai mungkin ya, seperti itu. Oke, nah ini kalau misalnya kasusnya nih, misalnya bayi ini gumoh nih Pak, saya teringat kadang bayi itu kan suka gumoh nih Pak. Nah, apakah gumoh ini menandakan bahwa ini harus disusuin lagi kayaknya karena susu ASI-nya keluar lagi gitu? Apakah seperti itu Pak? Oh enggak, itu biasanya gumoh itu Mbak, kalau misalnya kita ketika habis menyusui ya, sebenarnya kita harus menepuk-nepuk ya di bahu kita seperti itu, supaya memperlancar ya pencernaannya ya, seperti itu. Jadi kadang-kadang kita kan begitu langsung ditidurkan ya. Iya, harusnya ditepuk-tepuk dulu Mbak di bahu kita ya, seperti itu. Oke, atau dipusut aja misalnya nih Pak, dipusut, bahasa Indonesianya apa ya? Boleh dipusut bisa atau ditepuk-tepuk lembut gitu ya, seperti itu. Oke, berarti dan itu nggak harus langsung disusuin lagi gitu kan Pak? Nggak langsung. Nah, sebenarnya bayi itu dia kalau sudah mungkin kalau ibu-ibu ya, kalau bisa merasakan ya, kalau bayinya itu menghisap payudara, menyusu ya, itu terjadi pengosongan payudara ya, itu akan merasa ibunya ya. Berbeda ketika penuh ya. Jadi ketika bayinya sudah menghisap payudara, susu ya, menyusu ya, itu akan terlihat ya seperti ada pengosongan di payudara ya, seperti itu. Bayinya akan melepas, nantinya tuh tandanya bayinya itu kenyang ya, seperti itu Mbak. Karena memang kalau bayinya itu menyusu ya, ini yang memang juga kita sama-sama belajar ya. Bayi itu kan payudara ibu itu kan 2 ya. Iya. Jadi ketika menyusu ya, itu jangan 5 menit di payudara kiri misalnya, lalu dipindah ke payudara kanan. Ya. Jadi diselesaikan dulu payudara kiri ya. Sekitar 15 menit sampai 20 menit ya, atau sampai selasa kosong gitu ya, baru nanti dipindahkan ke sebelahnya Mbak ya. Oke. Jadi kenyang. Bayinya kalau 5 menit itu dia baru menghisap air ya, karena di ASI awal, namanya ASI awal dan ASI akhir ya. Di ASI awal itu dia banyak ini Mbak, 5 menit pertama itu dia baru menghilangkan dahaganya karena di air ya, airnya yang dihisapnya tuh banyak airnya masih ya, belum sampai ke lemak ya. Kalau sudah 15-20 menit, sekitar 20 menit ya, 15 sampai 20 menit itu akan dihisap sampai ke lemaknya. Jadi itu yang mengenyangkan Mbak, seperti itu. Berarti jangan sampai misalnya 5 menit dari yang sebelah kiri pindah lagi ke sebelah kanan. Iya, kalau cepat ya. Gitu. Jadi tidak benar-benar zat gizi yang seharusnya dikonsumsi bayinya itu tidak benar-benar dikonsumsi dengan optimal ya, seperti itu. Oke. Dan ini kan kadang orang tua atau sang ibu nih kadang takutnya
nanti dia nggak doyan lagi nih yang sama yang sebelah kiri, kalau sebelah kanan terus katanya gitu. Ada yang bilang kayak gitu. Nah ini apakah emang ada seperti itu Pak yang pernah terjadi, atau memang itu karena apa nih Pak? Oh, kalau dari itu pengalaman ya, memang enggak ya. Sebenarnya harusnya tidak, Mbak, karena bayi itu kan nanti kalau misalnya kita menyusu nih misalnya kalau menyusu kiri, nanti ketika bangun mungkin bisa susu kanan ya, payudara kanan ya. Karena bayi itu kan sering ya konsumsi dalam sehari itu kan sering sekali dia. Sampai malam itu kan mungkin bagi yang baru ya, bayi baru lahir itu kan dia pola tidurnya kan belum teratur ya. Jadi malam tuh kan kayak bangun, jadi orang tuanya biasanya terbangun ibunya ya. Jadi nanti bisa diselang-seling ya. Tapi biasanya kalau bayi-bayi yang kuat minum susunya itu biasanya bisa dari payudara kanan ke kiri itu belum habis. Tapi kalau misalnya kiri dia sudah kenyang, memang untuk menyeimbangkan bisa diperah itu ya, yang kanan itu Mbak. Kan bisanya tertinggal tuh, yang kanan kan belum terhisap ya, bisa diperah ya, seperti itu. Pakai alatnya tadi ya? Ya, pumping seperti itu. Tadi, Itu salah satu teknik ya, supaya kalau orang Banjar itu mangkar apa ya namanya ya? Iya, betul. Sebelahnya itu ya, jadi kalau pengalaman kami ya, di keluarga kami kan istri saya ada seperti itu juga. Jadi diperah salah satunya nanti ya, seperti itu kalau misalnya belum terhisap oleh bayinya ya, seperti itu Mbak. Ya ini sebenarnya saya masih sambil belajar juga nih Pak, karena mana tahu nih, karena saya belum punya pengalaman, jadi punya pengalaman untuk ini gitu. Sama, saya belum pernah pengalaman juga Mbak, pribadi. Tapi dengan ini ibu-ibu yang pengalaman ya. Kalau anunya seperti itu ya. Oke. Nah ini ASI eksklusif yang memang dianjurkan untuk bayi dari usia 0 hingga 6 bulan Pak ya. Nah, adakah tanda-tanda kadang bayi yang kekurangan ASI eksklusif? Apakah memang ada tanda-tanda itu? Nah, jadi untuk mengetahui ASI eksklusif itu ASI-nya itu cukup ya dikonsumsi oleh bayi, Mbak ya, itu ada beberapa yang bisa kita evaluasi secara objektif ya, tidak berdasarkan subjektif. Kalau subjektif itu kan perasaan aja Mbak, ini kurang ya Mbak Erva ya, seperti itu. Tapi yang kita bisa lakukan secara objektif adalah kita lihat nanti buang air kecilnya Mbak. Jadi buang air kecilnya itu sekitar 6 sampai 8 kali sehari ya. Itu kemudian yang kedua, buang air besarnya itu 1 sampai 2 kali per hari. Yang ketiga, berat badannya itu, kenaikan berat badannya Mbak Eva ya, setiap bulan atau setiap hari ya, kalau kita ukur tiap hari, tapi rata-rata kita tiap bulan ya. Kalau di rumah sakit bisa dievaluasi tiap hari, itu dalam keadaan normal kenaikannya. Itu tandanya ASI-nya cukup Mbak Eva. Oke, andaikan ternyata kencingnya nggak sampai 7 sampai 8 kali sehari. Nah, ini apa yang harus dilakukan nih Pak? Itu kita evaluasi ya, kenapa jadi apakah ada tanda bahaya atau red flag namanya ya Mbak Erva ya. Tapi yang jelas ya nantinya ya itu memang harus dipastikan ya Mbak Erva, nantinya sebelum ke arah evaluasi yang lebih dalam ya. Kita tuh biasanya kalau untuk konselor itu memastikan ya nantinya pelekatannya itu baik atau tidak ya. Kadang-kadang ya pelekatannya itu belum bagus ya, ibunya. Kemudian juga bayinya juga seperti itu, mulut bayinya, pelekatan mulut bayinya itu belum tepat. Jadi kita evaluasi di situ dulu Mbak. Kadang-kadang produksi ASI-nya mungkin bagus aja sebenarnya ya, tapi karena bayinya itu melekatnya mulutnya mungkin tadi yang sudah di awal tadi Mbak Erva ya, atau pelekatan ibunya kurang bagus ya, kurang nyaman bayinya, sehingga bayinya itu tidak maksimal menyusunya. Mungkin seperti itu, dievaluasi dulu seperti itu untuk konselor. Tapi kalau sudah dievaluasi semua, itu mungkin akan lebih dalam lagi untuk pengawasan ke dokter. Seperti itu Mbak. Mungkin ada gangguan lain di organ tubuhnya. Tapi biasanya kalau untuk konselor kita evaluasi dari pelekatannya dulu. Kita evaluasi, kita lihat ibunya ketika menyusu, posisinya seperti apa. Sudah benarkah seperti itu? Kemudian yang kedua, kalau sudah benar, mulut bayinya. Kadang-kadang mulut bayinya itu nempel di putingnya Mbak. Jadi tidak maksimal menghisap. Iya, nggak kena area aerolanya tadi Pak ya?
Jadinya Ya, nggak tidak masuk sampai ke areola ya. Masih di putingnya saja ya. Apalagi kalau sudah bergigit tuh makanya kadang-kadang bisa digigit itu Mbak, Iya. kalau sudah ada giginya. Betul. Karena dia belum masuk sampai ke areolanya ya. Yang benar kan sampai areolanya itu yang di bawah itu tidak terlihat ya. Oh, Yang terlihat di atasnya saja, areola di atas Iya. ya. Dagu bayinya sampai menyentuh payudara ibunya betul. ya. Nah, ini andaikan pelekatannya tidak tepat nih Pak, apakah itu mempengaruhi air ASI yang keluar dari dari puting ibunya? Jelas Mbak, karena ini memang sangat mempengaruhi karena hormon prolaktin itu kan isapan bayi yang bagus ya. Sempurna isapan bayinya itu akan merangsang hormon prolaktin untuk produksi ASI, dan yang kedua ada hormon oksitosin Mbak. Nah, oksitosin itu untuk pengeluaran ASI-nya ya, melepasan ASI-nya. Kalau yang oksitosin kan nanti memproduksi ASI ya. Jadi di dalam payudara itu kan ada istilahnya, kalau kita itu ada duktus itu ya, ada kayak gudang-gudang untuk produksi ASI-nya lah istilahnya kita ya, di analogikan ya. Jadi kalau istilahnya pengeluaran ASI-nya itu tidak benar dan tidak tepat ya, jadi untuk mendistribusikan ASI atau melepas ASI-nya atau mengeluarkan ASI-nya itu tidak lancar ya, sehingga nanti untuk produksi ASI-nya juga kurang lancar karena masih ada kan di dalam gudangnya itu, jadi produksinya juga kurang lancar seperti itu Mbak. Oke, baik. Ternyata itulah alasannya kenapa ada bahasa sekarangnya tutorial yang tepat untuk pelekatan si puting ibunya tadi untuk bayi, Pak ya? Iya benar, pelekatan menyusui dan pada posisi mulut bayinya itu ya, di waktu menghisap itu Mbak. Itu memang harus benar-benar kita evaluasi kalau ada yang terjadi, ada beberapa kasus yang mengalami kendala ya seperti itu. Oke, baik. Nah, ini andaikan nih Pak, ternyata ASI di tubuh sang ibunya tuh lancar, tapi ibunya takut kalau misalnya nanti nih Pak ya, kalau misalnya menyusui nanti bentuk dari payudara ibunya nggak bagus, lalu dia nggak pengen ngasih susu eksklusif ke anaknya. Nah, ini gimana nih Pak? Apakah memang pernah ada kasus kayak gini? Nah, ini yang perlu diedukasi Mbak ya. Sebenarnya untuk menyusui itu ya, ini kan adalah hak dari bayi ya Mbak ya, dari bayi untuk mendapatkan air susu ibu ya. Dan untuk yang itu secara ini kan body image ya Mbak ya. Body image itu maksudnya kita diri dari ibu-ibu ya, ingin ada beberapa kasus ya yang saya dengar informasinya itu memang ada beberapa seperti itu ya, yang tidak ingin menyusui akhirnya ke susu formula ya. Tapi kami yakin ya dengan support keluarga ya Mbak ya, support keluarga, kemudian dorongan dari keluarga, orang terdekat ya, untuk memberikan ASI, makanan terbaik bayi untuk kesehatan bayinya. Insya Allah ibu-ibu itu ya akan memberikan bayinya ASI ya. Apalagi kalau diberikan tanpa menyusui langsung tuh ikatan kasih sayang antara ibu dan bayi itu akan tidak ada atau berkurang ataupun tidak ada sama sekali nantinya Mbak, seperti itu. Apalagi kalau diberikan susu formula itu nanti kan bisa menyebabkan kurang gizi atau obesitas Mbak ya. Apalagi kita dalam gencar-gencarnya kan untuk penurunan prevalensi balita stunting Mbak ya. Salah satunya adalah dengan memberikan ASI eksklusif, karena makanan terbaik yang diciptakan Tuhan ya, Allah Subhanahu wa taala untuk bayi kita ya, seperti itu. Oke, baik. Nah, ini karena kita ada di menit-menit terakhir nih Pak Ardiansyah, karena obrolan kita ini benar-benar tidak terasa sudah 1 jam kita ada di Dialog Persada, dan mungkin ada pesan-pesan dari Pak Ardiansyah untuk para ibu di Kalimantan Selatan mengenai ASI eksklusif ini. Silahkan Pak. Baik ya, terima kasih ya Mbak Irpa, nih sangat luar biasa sekali ya perbincangan kita, dialog kita ya, terkait dengan pemberian ASI eksklusif ya. Intinya ya, pemberian ASI eksklusif itu ya, pemberian ASI ya, di masyarakat kita itu memang kadang-kadang ada beberapa yang tidak mau menyusui ya ketika bayinya sakit ya. Jadi kita berharap nantinya
tidak ada bayi yang sakit ya. Kalaupun bayinya itu nanti sakit, itu tetap harus diberi ASI, Mbak ya. Banyak di kalangan kita ada mitos-mitos kalau sakit diare jangan diberi ASI, nanti tambah diare ya, seperti itu. Padahal faktanya memang ASI adalah mengandung tadi berbagai antibodi tadi, Mbak ya. Iya, Sudah betul. kita singgung di awal untuk membantu proses penyembuhan justru ketika bayinya sakit ya. Jadi bayi perlu terus diberi susu ya, disusui ya, seperti itu. Oke. Nah, bila sulit menyusui ya, dapat diberikan ASI perah ya dengan cangkir atau sendok ya. Jadi memang banyak sekali alternatif ya kita untuk tetap memberikan ASI walaupun bayinya itu ada nanti yang mengalami sakit ya. Jadi tidak ada alasan kita untuk tidak memberikan ASI ya, atau ASI eksklusif usia 0 sampai 6 bulan. Kecuali ada indikasi medis ya, seperti itu Mbak Erva. Karena zaman sudah cukup canggih dan edukasinya juga sudah kemana-mana Pak ya tentang ASI eksklusif ini, jadi nggak ada alasan untuk tidak memberikan ASI meskipun bayinya sakit Pak ya. Benar sekali Mbak Erva. Kecuali ada tadi dari medisnya ya. Oke. Iya betul, indikasi medis. Iya, indikasi medis. Ya, terima kasih banyak Pak Ardiansyah untuk dialog kita hari ini, sangat luar biasa dan akan saya ingat nantinya. Dan Pak Ardiansyah, terima kasih banyak. Semoga kita bisa dialog lagi Pak secara langsung, karena hari ini tadi memang kita berhalangan, dan semoga kita bisa berdialog dengan topik yang sama atau topik yang berbeda. Dan terima kasih Insan Persada, Anda sudah bersama kami di Dialog Persada, dan saya harus pamit dengan seluruh kru yang bertugas. Jangan lupa Insan Persada untuk selalu berbuat baik dimanapun, kapanpun, dan kepada siapapun. Selamat siang, sampai jumpa. Demikian Dialog Persada. Dialog Persada. Anda ingin mendengarkan Abdi Persada FM di mana saja? Download aplikasinya di Play Store. Klik Radio Abdi Persada FM. Atau bisa dengarkan via streaming di www.abdipersadafm.co.id. Abdi Persada FM, bergerak untuk Banua.